Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat mendengarkan khotbah dalam channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Puji Tuhan ya, semoga Ibu selalu sehat dan semakin diberkati dalam pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan. Saya Ade Fernando, tinggal di Surabaya. Saya mengenal Ibu Debbie dari sebelum COVID, saat Ibu khotbah di Surabaya dan sering WA sama Ibu, dan saya sering konseling sebelumnya. Kemudian saya mulai mengikuti mesbah doa, itu mulai dari awal pandemi. Awal mendengar mesbah doa, saya biasa-biasa saja. Dan kemudian mulai bosan, Bu. Bahkan semakin saya ikuti, ya semakin bosan awalnya. Tapi saya justru semakin penasaran, ya. Saya penasaran terus dengan mesbah doa. Akhirnya saya terus mengikuti, bahkan sampai akhirnya saya mengajak istri dan anak saya untuk mendengar mesbah doa setiap malam bersama-sama. Ya, setiap kali dalam doa penutupan, Ibu selalu berdoa untuk agar yang merokok bisa berhenti merokok, dilepaskan dari rokok. Awalnya saya diingatkan oleh anak dan istri saya untuk saya berhenti merokok. Karena setiap kali mereka mendengar Ibu berdoa untuk yang berhenti merokok, agar berhenti merokok, mereka juga mengingatkan saya. Awalnya saya cuek saja dan saya tidak pernah berpikir untuk berhenti merokok. Karena saya sudah merokok mulai dari kelas 6 SD. Wow. Dan mulai dari orang tua, keluarga, dan setelah menikah akhirnya keterusan merokok. Istri dan anak juga mertua sudah sering menyuruh saya untuk berhenti rokok. Namun saya tidak pernah menghiraukan. Tapi satu malam, Bu, sebelum hari Paskah, saat saya sedang ada di kamar mandi, tiba-tiba saya mendengar ada suara yang berkata, "Bisakah kamu berhenti merokok?" Saya sempat bingung dan saya mencari suara tersebut dari mana datangnya. Karena di kamar mandi itu hanya saya sendiri dan tidak ada siapa-siapa. Perasaan saya saat itu hanya satu, saya tahu bahwa ini adalah perintah dari Tuhan dan ini adalah suara Tuhan. Dan pagi harinya istri saya sudah bertanya kepada saya, dia bilang ini sudah mau Paskah, ya, mau berpantangan apa. Saya hanya menjawab bahwa saya belum dapat perintah apa-apa. Biasanya saya berpuasa, puasanya merokok, puasa makan atau tidak makan. Entah kenapa malam itu Tuhan memerintahkan langsung untuk saya berhenti merokok. Dan saat itu saya hanya menjawab, ya saya akan usahakan yang terbaik buat Tuhan. Saya tidak mau berjanji karena ini berjanji kepada Tuhan. Saya bilang, bahkan saya juga tidak bilang kepada siapapun bahwa saya mulai tidak merokok. Ketika sudah berjalan satu minggu, 2 minggu, dan hingga akhirnya 1 bulan. Istri saya bertanya kepada saya, "Loh Pak, kok bajumu sekarang gak pernah bau rokok lagi?" Lalu saya menjawab, saya sedang belajar untuk mendengar perintah Tuhan tidak merokok. Puji Tuhan, istri dan anak saya senang sekali mendengar kabar itu, Bu. Sampai sekarang saya semakin rajin untuk dengarkan khotbah dan juga puji-pujian. Bahkan masih banyak yang mau saya saksikan dari kehidupan saya, Bu. Saya pernah mati suri, bahkan saya juga pernah dibawa Tuhan melihat Taman Eden, melihat surga, sampai saya menerima mujizat dalam dunia narkoba dan ilmu hitam. Oh, ya, saya juga pernah Tuhan izinkan untuk masuk ke situ agar bisa menceritakan. Saya percaya Tuhan izinkan juga saya dulu ada di situ supaya saya bisa menceritakan dan menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau memang Tuhan izinkan semua ini, saya akan menjadi saksi bagi kebesaran nama Tuhan.
Maaf Ibu Debbie, mungkin kesaksian saya ini terlalu panjang. Harapan saya kesaksian ini bisa membawa berkat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu, ya nanti berkabar-kabar kalau pas Ibu ada di Surabaya. Puji Tuhan, siapa tahu kita bisa bertemu. Haleluya, ya buat Bapak Ade yang ada di Surabaya, terima kasih buat kesaksiannya. Ya akhirnya bisa lepas dari rokok. Sudah lepas dari narkoba, masa rokok tidak lepas ya Pak ya. Tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, jangan dikotori. Ya rokok dapat menyebabkan, sudah ditulis di bungkus rokok, asap-asap yang masuk ke dalam tubuh itu, mau dalam bentuk apapun, mau bentuknya rokok elektronik, mau rokok apapun, itu asap akan mengotori paru-paru. Bukankah firman Tuhan berkata ya bahwa kita harus jaga hidup kita, siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, dan sudah ditulis di rokok itu dapat menyebabkan kanker, jantung, ya stroke dan semua penyakit. Jadi kalau orang masih merokok itu berarti bodoh, tidak bisa baca, saudara bertobat. Hidup kita ini ya Tuhan beri kesempatan untuk kita ini sehat bisa melayani Tuhan. Jangan engkau sia-siakan hidup dan tubuhmu untuk hal-hal yang tidak berguna. Terutama untuk rokok saudara ya. Puji Tuhan biar semua malam ini yang merokok mendengar kesaksian ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melepaskan engkau asal engkau mau sungguh-sungguh bertobat. Iya kemarin kita sudah sampai di Keluaran pasal 16 tentang mana ya Sabat. Bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, mereka bilang kami biasa makan daging, biasa makan roti. Ya tetapi sekarang ya tidak ada apa-apa, tidak ada roti, ya tidak ada apa-apa lagi. Mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami mati di Mesir, tapi di depan kuali yang berisi daging dan banyak roti, daripada kami mati di padang gurun karena kelaparan. Umat ini, ya bangsa Israel ini isinya cuma bersungut-sungut terus hidupnya. Ya jangan sampai kita ini seperti bangsa Israel. Ya waktu keadaan sulit, ya akhirnya kita jadi stres, tertekan, bersungut lagi. Ya tapi kalau menghadapi mujizat, senang saudara ya mari. Kenapa Tuhan masih izinkan? Ya kesusahan ada atas mereka. Ya supaya Tuhan mau lihat, walaupun susah mereka tetap bersyukur atau tidak. Tapi terbukti bangsa ini ketika mengalami susah sedikit sudah bersungut-sungut ya tidak lulus ya. Saya berdoa supaya kita semua lulus di dalam mentaati Tuhan. Ya kita semua lulus di dalam ujian apapun agar tidak usah berputar-putar di padang gurun hidup kita saudara ya. Ayat yang ke-11 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya ketika Musa berkata kepada Tuhan, ya membawa bangsa ini, ya mereka menghadap kepada Tuhan. Dan lalu Tuhan menyatakan kemuliaannya di padang gurun. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ya aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Ya katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya ayat yang ke-13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti bersisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, Tuhan itu kan sudah berjanji bahwa dia akan menyertai bangsa Israel dan memenuhi kebutuhan mereka selama mereka berjalan. Ya, memenuhi kebutuhan mereka akan makanan di padang gurun. Ya, tetapi Tuhan memutuskan untuk menguji ketaatan mereka. Tuhan memutuskan untuk menguji apakah mereka itu bersungut-sungut, bersyukur atau apa, atau mempercayai Tuhan.
Ya, Allah ingin melihat apakah mereka itu mau mentaati peraturan-peraturan Tuhan, ya, atau mereka lebih mentaati kedagingan mereka untuk terus bersungut. Ya, dan dikatakan di sana saudara, akhirnya mereka melihat ya pada waktu pagi ada roti ya mana yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan berkata kepada Musa, bilang kepada bangsa itu ya, pokoknya pada waktu senja kamu akan makan daging. Pada waktu pagi kamu akan makan roti dengan kenyang. Karena itu pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu untuk mereka makan dagingnya saudara ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ya, disuruh memungut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Ya, tidak boleh lebih saudara. Dikatakan ayat 17, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ya, sebenarnya Tuhan itu sudah berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, segala kebutuhan. Tapi banyak orang Kristen itu mintanya Tuhan mencukupi keinginannya. Ya, kalau suruh Tuhan mencukupi keinginan kita nggak pernah cukup saudara. Makanya kenapa banyak orang bersungut-sungut? Karena dia merasa keinginannya belum dipenuhi sama Tuhan. Padahal Alkitab berkata Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Menurut kekayaannya, kebutuhanmu bukan keinginanmu. Kalau bicara kebutuhan, kita butuhnya makan. Ada yang makan sehari 3 kali, ada yang 2 kali saudara ya. Cukup, kita diberi kecukupan. Kalau bicara tentang kebutuhan, ya baju seadanya yang bisa kita pakai. Tapi kalau sudah bicara keinginan, ya makannya 3 kali sehari. Makanya mau makan steak yang harganya jutaan, nah itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Ya, ada orang yang pakai baju harus yang bermerek, yang harganya jutaan. Nah, itu bukan keperluan, itu keinginan. Jadi kalau uangnya tidak cukup, tapi pengennya beli yang mahal-mahal, ya jangan menuntut Tuhan. Kalau uangnya cukup ya silakan saja. Tapi kalau uang tidak cukup, lalu marah-marah sama Tuhan, saya itu pengen loh beli itu, tapi kenapa Tuhan tidak memberkati aku? Nah, itu yang salah. Karena itu di sini kenapa dikatakan mereka hanya boleh mengambil sesuai keperluan yang mereka butuhkan. Ya, jadi saudara mana itu tampak di atas tanah setiap hari. Ya, seperti sisik yang tipis bagaikan embun beku. Bangsa itu mengumpulkannya, mengelilinginya seperti gandum. Ya, menggilingnya seperti gandum dan menjadikannya kue yang berasa madu. Ya, bagi orang-orang Israel mana adalah suatu anugerah yang datang setiap hari. Dan tepat sebanyak yang mereka butuhkan. Mana memuaskan kebutuhan jasmani mereka sementara mereka dalam perjalanan saudara ya. Dan dikatakan di sana bukan itu, mereka juga dicukupkan dengan daging dari burung puyuh ketika mereka ingin memakan daging saudara. Jadi Tuhan menyuruh mereka menakar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit juga tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan mengambil lebih saudara maksudnya ya, dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Yaitu saudara, Tuhan sudah bilang, sudah disuruh sama Musa, ambil seperlunya. Ya, jangan ambil banyak-banyak, nanti tertinggal. Kalau nggak dimakan, ya jadi busuk saudara dan berulat. Tapi bangsa ini, ya ada orang-orang yang memang ya tamak. Ya sudah dibilang begitu, nggak mau nurut. Akhirnya bau busuk dan berulat sehingga Musa marah kepada mereka. Ya karena mereka mengambil ya tidak sesuai kebutuhan mereka sehingga berbau busuk. Setiap pagi ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas cairlah. Ya dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa.
Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah itu di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidaklah ada ulat di dalamnya. Loh, ajaib saudara ya. Tapi ketika mereka akan Sabat, Musa bilang ambil lebih karena besok itu Sabat. Ya, dan dibiarkan di tempatnya, tidak busuk dan tidak berulat saudara ya. Karena memang itu Tuhan perintahkan kepada mereka. Lalu dikatakan di sana ayat 25, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ketujuh itu. Ya, kita melihat saudara di sini, ya, orang Israel itu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Bahkan memasak makanan pun tidak boleh. Mengapa? Karena Allah mengetahui rutinitas kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan dapat mengalihkan perhatian orang yang beribadah kepadanya. Begitu mudah untuk membiarkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga dan rekreasi memadati jadwal kita demi ketatnya sehingga kita tidak punya waktu untuk beribadah. Karena itu peliharalah baik-baik waktu Anda bersama dengan Allah. Jadi kenapa Tuhan mengadakan hari Sabat itu saudara? Hari Sabat adalah hari menghormati Tuhan. Ya, sudah cukup 6 hari orang bekerja. Ya, jadi hari Sabat, hari Minggu itu kalau kita sekarang ya 7 hari, 6 hari kita bekerja, hari Minggu kita ke gereja. Ya, karena itu usahakanlah saudara itu benar-benar ya kita cari Tuhan sungguh-sungguh beribadah. Ya, tetapi ya saya percaya ya kalau zaman perjanjian baru itu setiap hari adalah Sabat bagi Tuhan. Ya, setiap hari adalah hari kita menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Mau dimanapun, ya karena pada zaman perjanjian lama orang mencari Allah itu harus datang ke bait Allah. Kalau sekarang Tuhan ada dimanapun, jadi dimanapun kita berada hidup kita adalah ibadah. Kita harus menguduskan Tuhan setiap hari itu. Saudara dikatakan di sana, ya akhirnya ayat 32, ya sekarang ayat yang ke-30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. 31. Umat Israel menyebutkan namanya ya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah dan disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Jadi kita melihat saudara Tuhan itu ajaib ya memelihara anak-anaknya, bagaimana luar biasanya ya Tuhan itu pelihara mereka. Orang Ibrani menaruh sedikit mana dalam sebuah buli-buli khusus sebagai sebuah peringatan bagaimana cara Tuhan memelihara mereka di tanah di padang gurun. Ya, dan itu adalah merupakan satu bukti ya bahwa Tuhan terus ya ingin memelihara umatnya sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan itu menggenapi setiap janji yang dia ucapkan. Jadi orang Israel makan mana 40 tahun lamanya
sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara, jangan pernah takut, sebab Dia Tuhan yang bertanggung jawab di hidup kita. Karena itu mari kita mau tetap setia. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami dari kisah bangsa Israel, bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Karena itu kami juga tidak perlu ragu dengan apa yang kami butuhkan. Kami tahu Tuhan menyediakan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan di tengah padang gurun ada roti dari sorga, ada mana yang turun bagi mereka. Ada daging burung puyuh yang Tuhan sediakan. Betapa semua itu harusnya membuat kami percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara segala kebutuhan hidup kami asalkan kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, ajar kami hidup menyenangkan hati-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Ajar kami percaya bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel, Tuhan juga sanggup peliharakan hidup kami. Cukupkan setiap mereka yang berkekurangan, yang terlilit dengan hutang piutang, Tuhan turut bekerja saat kami bertobat. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang yang terbaik. Bahkan setiap mereka Tuhan yang ada dalam pergumulan hidup yang berat, masalah ekonomi, masalah pemulihan keluarga, bahkan yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang, kami lepaskan, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, dalam setiap pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban. Suami istri anak-anak hidup takut Tuhan, sehingga kami tidak perlu ragu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau juga Tuhan jamah. Kalau ada di antara keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan kami mintakan kuasa kesembuhan terjadi. Biar kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan, kami percaya, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu hidup kami. Engkau berkati juga Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Berkati setiap mereka juga Bapa yang terus berjuang, bergumul untuk kehidupan yang lebih baik, mencari pekerjaan. Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat anugerah rahmat-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan biar terjadi hujan pertobatan atas bangsa kami, orang-orang berbalik dan bertobat. Kami berdoa Tuhan Engkau perlindungan bagi bangsa ini, jauhkan dari segala peperangan, kekerasan, pertikaian, terorisme, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jagai Bapa. Berkati pemimpin bangsa ini Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan beserta para pejabat-pejabat di atas bangsa ini Engkau beri roh takut akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh tahu bahwa setiap jabatan yang Tuhan berikanlah kepercayaan dari Tuhan. Bapak Engkau juga terus memberkati untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Mereka terus setia berdoa dimanapun berada, Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan setiap kami Tuhan, di dalam setiap persoalan hidup kami, Tuhan turut campur tangan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa,
Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin.